Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1473. Suara kereta yang berjalan di atas rel membangunkan Lian. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia sedang duduk di atas rel ringan yang bergerak. Kereta melewati terowongan dan gerbong sempat diliputi kegelapan. Cahaya menyinari kereta lagi, dan Lian melihat seorang wanita tua dengan rambut perak dan tubuh buncit duduk di seberangnya, menatapnya dengan ramah. Kereta melewati terowongan lain, dan gerbong itu sekali lagi ditelan kegelapan. Elang. Ekspresi Lian menegang. Pria yang mengenakan celana ketat dan membawa tas logam berada di seberangnya, berdiri di belakang wanita tua itu, tetapi menjaga jarak 2 meter. Sekelompok orang. Kereta itu diliputi kegelapan untuk ketiga kalinya, kali ini lebih lama. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Aku meminta Mike untuk membawamu ke sini. Tepat ketika Lian hendak mengambil tindakan, sebuah suara lembut menembus suara berisik dan mencapai telinga Lian. Hal itu jelas diucapkan oleh wanita tua yang duduk di seberangnya. Mike, nama yang klise. Lian merasa sedikit sinis di dalam hatinya, tapi duduk di sana tanpa bergerak. 1. Falcon adalah laki-laki wanita tua itu, ini sudah terbukti. Kedua, tidak ada batasan pada dirinya, yang menunjukkan bahwa Falcon cukup percaya diri untuk menundukkan dirinya lagi, dan perlawanan apapun saat ini sia-sia. Ketiga, Lian tiba-tiba tidak ingin pergi. Dia ingin tinggal dan mendengarkan apa yang dikatakan wanita tua itu. Oleh karena itu, ketika lampu kembali menyala di mobil, Lian masih duduk di sana, seolah-olah dia tidak pernah berpikir untuk pergi. Wanita tua itu tetap tersenyum, seolah dia berharap Lian tidak akan pergi dan semuanya berada di bawah kendalinya. Hal ini membuat Lian sedikit tidak senang. Mungkin dia seharusnya melakukan sesuatu sekarang. Lian tetap waspada seperti biasanya, meskipun dia tidak mengambil tindakan apapun, dia masih mempersiapkan tindakan yang akan datang, mengamati lingkungan sekitar. Selain Lian, wanita tua, dan Falcon, tidak ada orang keempat di seluruh gerbong. Gerbong kosong itu jelas tidak dipesan oleh wanita tua itu, dan jalur ini sudah jarang penduduknya. Ada sedikit kesunyian di luar jendela, dan kadang-kadang Anda dapat melihat rumah terpencil di tengah ladang. Sebenarnya pemandangannya masih sangat bagus, tapi Lian sedang tidak mood untuk mengapresiasinya. Bukanlah pilihan bijak untuk turun dari mobil di sini. Disketmu. Orang-orang cenderung mengabaikan pemandangan di bawah hidung mereka. Baru saja, Lian mengamati wanita tua, elang, kereta, dan sekitarnya lebih jauh. Ada meja kartu antara Lian dan wanita tua itu, dengan 3 USB flash drive diletakkan di atasnya, yang sedikit bergoyang saat kereta bergerak. Tebakanmu benar, ketiga USB flash drive ini berisi era kegelapan. Anda dapat mengambilnya jika Anda mau. Wanita tua itu berbicara dan memberi isyarat kepada Lian bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Ang Li tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Falcon. 3 film abad kegelapan yang berusaha keras direnggut oleh orang itu diberikan kepadanya dengan begitu mudah. Itu tidak masuk akal. Saya selalu merasa ini adalah jebakan. Lian mengalihkan perhatiannya ke wanita tua itu lagi dan bertanya, siapa kamu? Mam. Banyak orang memanggilku Nabi. Nabi, apakah itu berarti kamu memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan? Lian mengira dia memiliki kemampuan seperti ini sebelumnya, tetapi itu hanya berhasil kadang-kadang dan tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Nabi asing belum tentu memiliki kemampuan melihat masa depan secara langsung. Yang mereka miliki lebih merupakan persepsi, perasaan khusus tentang masa depan, yang terkadang berhasil. Misalnya seseorang tidak pernah membeli tiket togel, namun terkadang ia mempunyai keinginan yang kuat untuk membeli ketika melewati tempat jualan togel, dengan berpikir bahwa ia pasti menang. Hasilnya mujarab, yaitu wujud seorang nabi. Beberapa orang juga mempunyai mimpi, dan masa depan akan muncul dalam bentuk mimpi, yang agak mirip dengan visi masa depan Ang Li. Adapun perilaku pihak lain, Lian tidak tahu, tapi dia merasa pihak lain lebih seperti pembohong seperti paranormal. Aku memang bisa melihat sekilas masa depan, tapi bukan itu intinya, kata Mam. Apa gunanya? Mam berkata dengan sangat serius, masa depan tidaklah sama. Saya dapat melihat masa depan yang berbeda, tetapi saya tidak mempunyai cara untuk mengendalikan atau mengubahnya. Bagaimana mengubah masa depan dan membuat hal buruk berkembang menjadi lebih baik, inilah kuncinya. Tampaknya ada benarnya juga. Ang Li sekali lagi memikirkan kemampuannya untuk meramalkan masa depan, dan melalui usahanya sendiri, dia dapat mencegah atau menunda situasi tragis di masa depan. Sayang sekali, semua kemampuan sebelumnya hilang. Bolehkah aku membawanya pergi? Ang Li sekali lagi membawa topik tersebut ke zaman kegelapan. Tentu saja. Aku bilang kamu boleh meminumnya, kata Mam. Ang Li melirik Falcon dan bercanda, tidakkah orang kulit hitam itu akan menghentikanku? Wajah Falcon tanpa ekspresi, dan dia tidak tahu apakah dia marah atau tidak. Mike tidak akan menghentikanmu, tapi dia berharap kamu tidak menerimanya. Lebih tepatnya, saya tidak ingin Anda mengambil keputusan yang salah. Petik 2. Ibu berkhotbah. Bagaimana kamu tahu keputusan yang buruk? Ang Li bertanya. Apakah kamu lupa mereka memanggilku apa? Tanya Mam. Nabi. Lian melupakan hal ini.
Wanita tua di depannya mengaku memiliki kemampuan mengintip masa depan, namun dia tidak punya cara untuk membuktikannya. Pernahkah kamu memikirkan kenapa zaman kegelapan muncul dan kenapa ada hubungannya denganmu? Mam tiba-tiba bertanya. Mengapa? Lian bertanya, dan dalam benaknya, dia memikirkan apa yang dikatakan Kelton sebelum dia meninggal, yang ternyata sangat mirip dengan apa yang dikatakan Mam sekarang. Karena sebagian orang ingin dunia ini runtuh dan menjadi neraka. Adapun mengapa saya terhubung dengan Anda, itu karena Anda sangat istimewa dan Anda dapat mengubah akhir yang buruk. Kata Mam dengan wajah serius. Ubah akhir yang buruk. Lian terbatuk-batuk dan bertanya, maksudmu aku bisa mengubah masa depan? Ya, ibu mengangguk. Kamu menganggapku terlalu tinggi. Lian tersenyum sedikit mencela diri sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan saya lebih seperti pengamat, saya hanya melihatnya dengan lebih jelas. Percayalah, kamu adalah orang yang sangat spesial. Apakah masa depan berkembang menjadi lebih baik atau lebih buruk tergantung pada pilihan Anda? Kata Mam, matanya tertuju pada 3 USB flash drive, dan dia berkata, silakan tentukan pilihan. Lian ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan mengambil ketiga USB flash drive. Ini bukan pilihan terbaik. Mam tampak sedikit kecewa, tapi tidak menghentikan Lian. Termasuk Falcon yang berdiri di belakang, tidak ada tindakan. Sekarang ada banyak sekali orang yang menginginkan aku mati. Aku harus mengembalikan barang-barangku dan menyelamatkan hidupku sendiri dulu. Kalau tidak, meskipun aku istimewa, aku tidak akan bisa mengubah apapun. Lian memberikan alasan pilihannya. Jika Anda benar-benar istimewa, Anda harus menyelamatkan hidup Anda sendiri terlebih dahulu. Jika tidak, bagaimana Anda bisa berbicara tentang mengubah masa depan? Bab 1474. Bahkan jika Anda mengembalikannya, itu tidak akan mengubah apapun. Untungnya, ini bukanlah pilihan yang terburuk. Faktanya, jika Anda memilih lebih dari satu kali, Anda masih memiliki pilihan di masa depan, dan setiap pilihan yang Anda ambil akan mempengaruhi perkembangan di masa depan. Kata Mam dengan wajah serius. Lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan? Lian bertanya. Mam menjawab, hancurkan dan jaga keseimbangan dunia nyata untuk sementara. Kamu juga mengatakan bahwa meskipun aku menghancurkannya, itu hanya akan menjaga keseimbangan dunia untuk sementara. Mungkin pilihanku sekarang adalah yang terbaik, setidaknya aku bisa melindungi diriku sendiri. Ang Li berkhotbah. Mam menatap Lian dan berkata dengan suara yang dalam, pilihan ada di tanganmu. Terima kasih. Jika tidak ada yang lain, saya rasa saya akan sampai di sana. Lian berkata sambil berdiri dan bersiap untuk pergi, tidak ingin berbicara omong kosong dengan Dewi di depannya. Mam memberi isyarat agar Lian boleh pergi. Begitu Lian pergi, Falcon, yang berdiri di belakang, melangkah maju dan berkata dengan suara bingung, saya tidak mengerti, mengapa Anda harus melepaskannya. Mam menjawab, sudah kubilang, dia istimewa. Saya masih tidak mengerti, kata Falcon. Mam menjelaskan, iblis telah datang ke dunia, dan dunia akan berada dalam kekacauan. Saat ini, seorang penyelamat perlu muncul untuk menyelamatkan manusia. Yang harus saya lakukan hanyalah membimbing, bukan membantunya mengambil keputusan. Petik 2. Maksudmu dia penyelamat? Falcon bertanya dengan cemberut. Menurutnya, Lian sangat lemah dan tidak mungkin menjadi penyelamat. Mam menoleh ke arah Falcon dan berkata dengan serius, kamu salah lagi. Saya tidak mengatakan dia adalah penyelamat, saya hanya memberitahu Anda apa yang saya lihat, sama seperti ketika saya menemukan Anda. Kamu juga istimewa, tapi tugasmu adalah membantunya, bukan melakukan hal-hal di luar kemampuanmu sendiri. Kegelapan kembali menyerbu gerbong, dan hanya dalam beberapa detik, saat cahaya kembali menyala, Mamu telah menghilang, meninggalkan Falcon sendirian di dalam gerbong. Falcon berdiri di sana dengan kebingungan, dan setelah sekian lama, dia berjalan menuju ke arah di mana Lian pergi. Ketika kereta berhenti di kota yang tidak diketahui, Ang Li turun dari kereta. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari komputer untuk memastikan bahwa apa yang disimpan di USB flash drive benar-benar zaman kegelapan. Ada sebuah kafe internet di kota, dan di kafe internet inilah Lian menentukan isi USB flash drive. Benar sekali, ketika seri Dark Ages telah hadir. Lian menghela nafas lega, dan tiba-tiba alisnya menegang, seolah dia telah melupakan sesuatu. Di mana Susan? Karena terburu-buru untuk menyingkirkan Dewi dan Falcon, saya lupa menanyakan keberadaan Susan. Karena target mereka adalah aku, Susan seharusnya baik-baik saja. Lian menghibur dirinya sendiri dan mengirim email ke Susan, mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan dia telah memperoleh zaman kegelapan. Tak lama setelah email terkirim, Ang Li mendapat balasan. Susan bertanya di mana Lian berada dan dia akan datang menjemputnya. Lian tidak memberitahu Susan lokasinya karena dia sendiri pun belum yakin di mana dia berada. Apalagi jika Ang Li berencana mengembalikan zaman kegelapan, Susan pasti akan keberatan, dan ini adalah hal yang sangat berbahaya. Seperti yang dikatakan Mam, Dewi, aku tidak bisa mempercayai orang-orang di persaudaraan itu. Bahkan jika aku mengembalikan barang-barang itu, akankah orang-orang itu melepaskanku? Bagaimana abad kegelapan bisa keluar dari persaudaraan? Ini adalah konspirasi dari awal hingga akhir. Apapun yang terjadi, Ang Li tetap berencana untuk mencobanya.
Dia menemukan anggota persaudaraan di negara pulau dari zaman kegelapan dan mengirim email ke pihak lain, menyatakan bahwa dia akan mengembalikan zaman kegelapan. Aku tidak akan melakukan itu jika aku jadi kamu. Suara dingin tiba-tiba terdengar di belakang Lian. Alis Lian sedikit menegang. Dia mengenali bahwa orang yang berbicara adalah Falcon, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, apakah orang ini tidak mengeluarkan suara saat dia berjalan. Kamu ingin menghentikanku? Lian kembali menatap Falcon. Falcon tetap bersikap dingin dan berkata, ibu bilang kamu adalah penyelamat, tapi aku tidak percaya. Penyelamat. Lian tampak sedikit terkejut, lalu tertawa bebas dan berkata, aku juga tidak percaya. Falcon mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Lian akan begitu terus terang. Dia tidak bisa mengatakan sebagian besar hal yang ingin dia katakan selanjutnya. Tidakkah kamu ingin bertarung secara adil denganku? Ayo. Jika Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menyelamatkan dunia. Kamu bilang sekarang, ini. Ang Li bertanya, karena ada orang lain di warnet selain dia dan Falcon. Sekarang, ini, kata Falcon tegas. Dia tidak peduli jika ada orang lain di sini, tapi dia tidak menyangka Lian akan bergerak sebelum dia selesai berbicara. Panggilan. Ang Li mengambil monitor komputer di atas meja dan melemparkannya ke Falcon. Karena kamu akan bertengkar, mengapa kamu begitu sopan dan omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tentu saja melakukannya secara langsung. Falcon secara naluriah mengangkat tangannya untuk memblokir. Dengan bunyi, pop monitornya pecah, membuat Falcon sedikit bingung. Lian segera melompat dari kursi dan menendang dada Falcon dengan kedua kakinya. Wow! Elang itu terbang dan menghantam meja, menjatuhkan sederet monitor komputer ke tanah. GGG. Setelah dipukul, Falcon tertawa sedikit gugup. Apakah orang ini gila? Hanya itu yang kamu punya. Falcon berkata sinis sambil bangkit dari meja. Wow! Sayap logam di punggung elang terbentang, dan pria itu terbang ke udara dan menyerang Lian. Beri kamu hadiah. Lian tidak tahu kapan ada tali di tangannya. Dia menjentikkannya ke udara dan meletakkan tali itu di kaki elang seperti seorang koboi. Dia kemudian melemparkan ujung tali yang lain ke elang dan berkata, ambil dia. Kaki Falcon ditutupi selimut, jadi dia secara alami mengambil tali dan mencoba melepaskan ikatan kakinya. Namun, Falcon menyayangkannya saat tangannya menggenggam ujung tali tersebut. Itu sama sekali bukan tali, tapi kabel yang terhubung ke catu daya, dan ujung kabel terbuka itulah yang ditangkap elang. Dalam sekejap, Falcon merasa mati rasa, dan seluruh tubuhnya membeku. Aku akan memberimu tumpangan. Lian mengambil kursi dan melemparkannya. Tubuhnya terserang arus listrik, dan Falcon tidak bisa mengelak sama sekali. Dia bertemu dengan keintiman kursi dengan kepala kokoh, dan dia jatuh ke tanah dengan kepala patah dan darah. Teruslah bermain denganmu. Lian melemparkan kursinya dan meneriaki para otaku di kafe internet. Guntur berderak. Dipengaruhi oleh sambungan listrik, serangkaian bunga api meledak dari catu daya, dan seluruh kafe internet menjadi gelap gulita. Para otaku itu menundukkan kepala dan berpura-pura sedang menjelajahi internet. Tidak ada yang berani berbicara atau pergi. Brengsek. Aku akan membunuhmu. Falcon tergeletak di tanah dan mengerang kesakitan, namun tubuhnya masih mati rasa dan tidak bisa bergerak. Setelah meninggalkan kafe internet, Lian menemukan tempat tersembunyi di kota untuk bersembunyi, dan juga menemukan beberapa senjata dan peralatan. Di kota terpencil, senjata terbaik adalah pisau dapur. Ang Li bersiap menyambut kedatangan anggota persaudaraan dengan pisau dapur di tangan. Bab 1475. Di kota terpencil, orang-orang tidur terlalu dini setelah malam tiba, dan sebelum jam 9 tidak ada orang di jalanan. Hanya ada beberapa toko yang masih buka di jalan-jalan tersibuk, dan di setiap toko hanya ada beberapa peminum mabuk yang meminum anggur membosankan. Lian sedang duduk di salah satu restoran ramen, dia sudah menghabiskan semangkuk ramen, dan ada beberapa lauk pauk dan sebotol sake di depannya. Lian tidak menyentuh anggurnya. Dia tahu bahwa Ikhwanul Muslimin telah melancarkan operasi, dan tidak akan ada kedamaian malam ini, dan minuman keras akan menimbulkan masalah. Setelah mengambil gelas wine dan mencium aromanya, Lian mengembalikan gelas wine tersebut, mengambil kacang dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Bergemerincing. Lonceng angin di pintu berbunyi, dan seorang wanita muda mengenakan kimono masuk. Wajahnya penuh hiasan dan dia tampak seperti seorang seniman. Apakah ada seni di kota terpencil? Yiji berhenti di depan pintu, melihat sekeliling ruangan, seolah mencari calon pelanggannya, lalu berjalan lurus menuju Lian. Lian sedang duduk di sudut, dengan dinding di belakangnya dan tubuhnya menghadap pintu toko, jadi Yiji sudah terlihat olehnya begitu dia masuk. Melihat Yiji mendekat, Lian meletakkan sumpitnya dan matanya bergerak dan berhenti mengikuti Yiji. Yiji berlutut untuk memberi hormat dan berkata kepada Huang Sang, maaf, apakah Anda ingin melihat tarian? Kalau ada musik, alangkah baiknya menari untuk membantu kesenangan. Lian berkata sambil mengangkat gelas wine ke mulutnya, lalu meletakkannya kembali setelah menyentuh bibirnya dengan ringan. Yiji mengeluarkan ponselnya untuk memainkan lagu seni khas pedesaan pulau, lalu mengeluarkan kipas angin dan mulai menari mengikuti musik dansa. Langkah menarinya yang ringan menunjukkan bahwa sang seniman telah mendapat pelatihan profesional di bidang tersebut. Saat Yiji sedang menari, 3 pelanggan lagi datang ke toko mie satu demi satu.
Seorang pemuda dengan tas kerja, rambut acak-acakan, wajah merah, dan bau alkohol. Pemuda itu sepertinya sedang mengalami hari yang buruk di tempat kerja. Dia sudah minum di luar, jadi dia masuk dan memesan ramen dan sebotol sake. Setelah menyesap anggurnya, pemuda itu terbaring tak bergerak di atas meja. Orang kedua yang masuk adalah seorang pria parubaya dengan kepala agak botak dan penampilan agak mengecil. Seperti pemuda sebelumnya, pria parubaya itu juga memesan semangkuk ramen dan sebotol sake. Yang salah adalah pria parubaya itu terlihat sangat sadar. Sambil minum, dia mengubah pikirannya dan menari mengikuti irama musik dan menikmati keterampilan menari secara gratis. Orang ketiga yang masuk adalah seorang lelaki tua yang memegang tongkat. Lelaki tua itu sepertinya memasuki kedai untuk beristirahat setelah lelah berjalan. Dia tidak memesan apapun, dia duduk di kursi yang paling dekat dengan pintu sedikit tertutup seolah dia sedang tidur. Setelah dansa berakhir, Yiji berjongkok dan memberi hormat lagi. Lian mengangkat tangannya untuk bertepuk tangan, mengeluarkan beberapa koin negara pulau dengan denominasi besar dan mendorongnya ke ujung meja yang lain. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Falcon, orang itu tidak menggeledah uang Lian. Dan kemudian tersenyum. Itu tarian yang bagus. Bisakah kamu menari lagi? Yiji pertama-tama mengumpulkan uang, kemudian menggantinya dengan musik yang sedikit lebih hidup, dan mulai menari mengikuti musik tersebut. Upacara dansa kedua baru saja dimulai saat Tokomi menyambut pelanggan keempatnya. Pelanggan ini adalah seorang pria kurus yang mengenakan jas dan membawa kotak kulit di tangannya. Ia juga mengenakan kacamata kecil berbingkai emas di hidungnya. Pria kurus itu juga berhenti di depan pintu setelah memasuki rumah. Dia melihat sekeliling ruangan lalu langsung duduk di hadapan Lian. Hah. Pria kurus itu membuka koper di atas meja lalu menoleh ke Lian. Sekotak penuh dolar, setidaknya beberapa juta dolar. Dengan uang sebanyak itu, muncul di kota kecil pasti menjadi sensasi. Ini adalah deposit. Saya akan membayar sisanya setelah saya memastikan barangnya benar. Kata lelaki kurus itu dan menutup kembali kotak itu, tanpa memeriksa apakah uang di dalamnya asli atau palsu. Ini adalah orang yang diutus oleh persaudaraan. Lian berpikir dalam hati, mengulurkan tangan untuk mengambil gelas anggur dan berpura-pura minum. Maaf, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jangan buang waktumu. Andalah yang mengirimi kami email. Kami hanya ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milik kami. Anda harus tahu bahwa Anda hanya bisa keluar dari situasi ini dengan mengembalikan barang tersebut. Pria kurus itu tampak sedikit marah. Lian tersenyum dan berkata, kamu satu-satunya. Kami datang ke sini dengan tulus, kata pria kurus itu. Lian mengabaikan pria kurus itu, tetapi fokus pada keterampilan artistiknya, dan berkata, untuk kota kecil ini, penampilannya sudah sangat luar biasa. Pria mabuk itu masuk tetapi bahkan tidak memandangnya. Tidak salah lagi. Satu postingan, satu konten, 161, satu buku, satu baca. Pria botak itu berpura-pura menikmati musik dansa, tapi matanya terus menatapku. Lelaki tua dengan tongkat itu menjaga pintu mungkin untuk mencegahku pergi. Jika tebakan saya benar, musik dansa adalah sebuah sinyal, dan Anda datang ke sini setelah mendengarkan musiknya. Yiji masih menari, seolah dia tidak mengerti apa yang dikatakan Lian. Pemuda mabuk itu masih tidur di atas meja, lelaki botak di seberangnya masih menggelengkan kepalanya mengikuti alunan musik, dan lelaki tua di depan pintu itu matanya sedikit tertutup. Tak satu pun dari empat orang itu berubah sama sekali karena kata-kata Lian, tetapi ekspresi mereka semua mengalami sedikit perubahan yang sulit dideteksi. Pria kurus yang duduk di seberangnya berkata, kami hanya ingin memastikan keselamatan Anda. Lian mencibir, kalau begitu aku harus berterima kasih. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan USB flash drive dari sakunya dan melemparkannya ke pria kurus itu. Ini sebagian. Kamu bisa mengambilnya untuk konfirmasi terlebih dahulu. Pria kurus itu melirik USB flash drive di tangannya, meninggalkan kopernya dan ditinggalkan sendirian. Musik dan tarian berlanjut. Lian mengambil sepotong lobak dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, pria kurus itu memasuki toko lagi dan duduk di hadapan Lian. Aku butuh sisanya, beritahu aku kondisimu. Kondisiku adalah bergemerincing. Saat Lian membuka mulutnya, dia disela oleh suara lonceng angin di pintu, dan seorang pria lain masuk, membawa tas logam aneh di belakang punggungnya. Kelang. Orang ini datang pada waktu yang tepat. Falcon berhenti di depan pintu, melihat sekeliling ruangan, melewati Lian seolah dia tidak mengenalinya, lalu berjalan lurus menuju bar. Tolong bawakan aku semangkuk mie. Pemilik toko baru saja mengeluarkan semangkuk mie. Semangkuk mie ini awalnya ditujukan untuk pria mabuk. Ketika dia melihat pria itu terbaring di atas meja dan tertidur, dia meletakkannya tepat di depan Falcon. Falcon sepertinya sangat lapar. Dia mengambil semangkuk, hululu, dan memakannya dengan gembira, yang benar-benar menghancurkan suasana asli di toko tersebut. Apa kondisimu? Pria kurus itu berbalik dan bertanya lagi pada Lian. Oh, tidak apa-apa. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup dan menarik garis batas sepenuhnya dari masalah ini. Saat dia berbicara, Lian mengeluarkan dua USB flash drive lainnya dan melemparkannya ke pria kurus itu, dan berkata sambil tersenyum. Untukmu. Bab 1476.
Falcon meletakkan mangkuk mie, mengeluarkan serbet dan menyeka mulutnya, lalu berjalan ke arah Lian dan berbisik. Kita dikepung di luar. Saya tidak akan pernah mengambil tindakan nanti. Setelah mengatakan itu, Falcon tertawa muram, lalu mengambil botol wine di meja Lian dan berjalan ke sudut lain untuk duduk, mencicipi wine sambil menunggu untuk menonton pertunjukan. Bip, bip. 3 tiupan klakson, 1 panjang, 2 pendek, terdengar di luar, yang jelas merupakan sinyal untuk mengambil tindakan. Postur menari Yiji sangat indah, dengan gerakan pinggang yang indah, kipas di tangannya hanya menunjuk ke arah Ang Li. Di bawah cahaya, 3 jarum baja kecil terbang keluar dari kipas angin dan menyerang Lian. Sehat. Lian menghela nafas pelan. Dia sudah memperkirakan situasi di hadapannya, tapi dia masih sedikit kecewa ketika itu benar-benar terjadi. Dia begitu tidak berperasaan sehingga dia mengembalikan zaman kegelapan ke persaudaraan, namun mereka masih ingin membunuhnya dan membungkamnya. Terkadang Anda tidak harus membuat pilihan, namun ada pula yang memaksa Anda untuk membuat pilihan. Lian melemparkan gelas anggur ke tangannya. Dengan bunyi, pop, 3 jarum baja menghantam gelas wine dan menimbulkan ledakan keras. Gelas wine tersebut kemudian retak dan meledak. Yiji berbalik dan menikam Lian ke seberang meja dengan kipas angin di tangannya. Bas! Sebuah pisau tajam muncul dari tulang kipas dan mengarah ke jantung Lian. Mencicit. Lian menendang kakinya, dan meja itu bergerak maju dengan suara gerindra dan menekan perut Yiji, membuatnya mustahil untuk bergerak maju. Biasanya aku tidak membunuh wanita. Lian berbicara. Yiji tidak mengerti maksud perkataan Lian, apakah akan membunuhnya atau tidak, ketika cahaya dingin menyala, dan Lian menebas di udara dengan pisau pemotong tulang. Retakan. Sebuah tangan putih memegang kipas angin dan membantingnya ke atas meja. Wajah Yiji berubah, dia tidak merasakan sakit sampai tangannya menyentuh meja dan mengeluarkan suara, dia hanya melihat darah muncrat dari pergelangan tangannya yang patah dan secara naluriah berteriak. Kedengarannya mengerikan. Pisau dapur pemotong tulang di tangan Lian menghantam kepala Yiji dengan keras, dan Yiji jatuh pingsan di atas meja. Memang benar Lian tidak memiliki kemampuan membunuh, namun jika pendarahan dari pergelangan tangannya yang patah tidak berhenti, dia akan mati karena kehilangan banyak darah dalam waktu singkat. Kenapa wajahku belum diservis? Pria mabuk itu tiba-tiba berdiri dan berteriak, terlihat sangat marah. Dia mengambil gelas wine dan membuangnya. Namun, gelas anggur itu terbang ke arah Lian. Hampir segera setelah gelas anggurnya dibuang, wajah pria mabuk itu tidak lagi menunjukkan bekas mabuk, matanya menjadi dingin, dan dia merogoh tasnya. Di saat yang sama, pria botak yang duduk di hadapan Lian tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan bergegas menuju Lian, seolah-olah seekor lalat mencium bau darah. Orang tua yang menjaga pintu sepertinya tidak melakukan apa-apa, tetapi matanya terbuka saat ini, memancarkan rasa dingin. Suara mendesing. Lian melemparkan pisau pemotong tulang ke tangannya. Pria mabuk di bar mengeluarkan pistol dari tasnya. Sebelum dia bisa menarik pelatuknya, terdengar suara, pop, dan pisau dapur pemotong tulang tertancap di dadanya. Retakan. Pemabuk itu terjatuh ke belakang dan menembak, pelurunya mengenai langit-langit. Tepat ketika suara tembakan terdengar, pria botak itu menendang kakinya dan bangkit dari tanah, menabrak Lian seperti bola meriam. Ada kilatan cahaya di kepala yang terang, membuat orang merasa galak. Keterampilan kepala besi. Lian mengambil kursi di bawah pantatnya dan menghancurkannya. Kursi yang terbuat dari kayu elem itu sangat berat, lalu menghantam kepala besar yang mengkilat itu dengan sebuah ledakan. Di luar toko mie, pria kurus itu berdiri di luar sebuah mobil hitam. Jendelanya diturunkan 4 hingga 5 cm. Melalui celah tersebut, dia dapat melihat seseorang duduk di dalam, tetapi dia tidak dapat melihat wajah orang tersebut dengan jelas. Ketika suara tembakan datang dari dalam toko mie, King Shu berkata sambil tersenyum, mereka mulai mengambil tindakan. Yakinlah bahwa meskipun misi ini agak terburu-buru, saya telah menemukan 4 pembunuh teratas dari asosiasi Wuhe. Terutama Tuan Inoue, yang merupakan orang terakhir yang bertanggung jawab. Dia ahli dalam seni bela diri dan belum pernah mengalami kekalahan apapun sejauh ini. Keempat pembunuh asosiasi Wuhe ini adalah artis-artis muda yang pandai menggunakan pesona dan senjata tersembunyi. Yang paling mereka sukai adalah menggunakan senjata tersembunyi untuk membunuh ketika targetnya dibuat bingung oleh tariannya. Pemabuk itu pandai menyamar, dan keahlian menembaknya luar biasa, tanpa ada tembakan yang meleset dalam jarak 100 meter. Pria botak ketiga berlatih kungfu dan mampu memecahkan ratusan kilogram batu biru dengan kepalanya. Tak perlu dikatakan lagi, Inoue telah membunuh banyak orang dengan satu pedang. Biasanya mereka berempat bertindak secara terpisah, tapi kali ini keempat pembunuh itu berkumpul sekaligus, dan pria kurus itu secara alami sangat percaya diri. Di dalam toko mie, keterampilan dan pemabuk telah ditangani oleh Lian. Pria botak ketiga yang berlatih kungfu terkena benjolan elem yang keras dan kepalanya memar dan berdarah. Berhenti berkelahi, tolong berhenti berkelahi. Aku menyerah, aku menyerah. Akui kekalahan. Apa menurutmu ini hanya main-main? Lian mencibir, simpul elem di tangannya terus naik dan turun, sampai pria botak itu roboh ke tanah dan terus menyerang. Inoue, yang menjaga pintu, tidak bergerak sampai Lian berbalik menghadapnya. Dia mengangkat tongkat di tangannya, memutar kepala tongkat sedikit, dan mengeluarkan pisau panjang darinya. Anak muda, kamu sangat baik, tetapi kamu kurang beruntung bertemu denganku hari ini.
Begitu Lian melihat aura Inoue memegang pisau, dia tahu bahwa dia adalah seorang master. Dia mengangkat lengannya dan menghantamkan kursi elem di tangannya ke arah Inoue. Aku melihat Inoue mengambil langkah ke depan, memegang pisau di kedua tangannya dan menebas ke udara dengan seluruh kekuatannya. Terdengar suara, pop. Kursi elem yang baru saja mematahkan kungfu horizontal pria botak itu dipotong menjadi dua dengan satu pisau. Potongannya halus, seolah-olah dibuat dengan cermat oleh seorang seniman. Inoue sangat percaya diri dengan keterampilan pedangnya dan bahkan lebih percaya diri dengan pisau di tangannya. Dengan keterampilan pedang yang luar biasa dan pedang yang berharga, Inoue percaya bahwa membunuh Lian semudah membunuh seekor ayam. Setelah Lian melempar kursinya, dia bergegas menuju tubuh pria mabuk itu. Inoue tersenyum sinis saat melihat adegan ini. Dia baru saja melihat Lian menggunakan pisau, dan mengira dia juga ahli dalam penggunaan pisau. Dia mengira Lian ingin mendapatkan pisau dapur pemotong tulang, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Selain percaya diri dengan kemampuan pedangnya, Inoue sudah tua dan kecepatan serta kekuatan fisiknya tidak menjadi keunggulan, jadi dia tidak mengejarnya, melainkan berdiri diam dan menunggu. Lian memang mengeluarkan pisau dapur pemotong tulang, tapi sekali lagi melemparkannya ke arah sumur sebagai senjata tersembunyi. Kapan? Pisau dan pisau dapur pemotong tulang di tangan Inoue bertabrakan dengan percikan api di udara, dengan mudah mengalahkan teknik Lian. Bang! Saat Jingxiang merasa berpuas diri, terdengar suara tembakan, dan lubang berdarah muncul di antara alisnya. Mengapa kamu tidak memainkan kartumu dengan benar? Inoue agak keras kepala. Lian mencibir, pada umur berapa kamu masih menggunakan pisau? Bersambung.